Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal-soal latihan asesmen akhir tahun ya. Perhatikan soal-soal berikut ini. Kita mulai dari nomor 1. Sudah siap semuanya? Oke. Perhatikan soal nomor 1. Setelah berolahraga tubuh berkeringat. Ciri makhluk hidup berdasarkan gambar adalah titik-titik. Yang mana ini A. Menanggapi rangsangan, B. Memerlukan nutrisi, C. Melakukan ekskresi, atau D. Bergerak. Kita lihat jawabannya. Jawabannya yang benar adalah C ya. Apa itu? Melakukan ekskresi. Soal nomor 2. Perhatikan gambar. Ini ada Paramecium, Euglena, Amoeba, Giardia, Trypanosoma, Plasmodium, Stentor, dan Toxoplasma. Berdasarkan sistem klasifikasi 5 kingdom, gambar di atas termasuk ke dalam kingdom A. Monera, B. Protista, C. Plantae, D. Animalia. Kita lihat jawaban peserta. Jawabannya yang benar adalah B. Apa itu? Yang betul adalah Protista. Selanjutnya soal nomor 3. Perhatikan gambar. Gambar 1 ada ikan, gambar 2 cumi-cumi, gambar 3 burung, gambar 4 katak, gambar 5 udang. Gambar di atas yang termasuk avertebrata adalah, apa itu avertebrata? Hewan tidak bertulang belakang. Apakah A 1 dan 2, B 2 dan 5, C 3 dan 4, atau D 4 dan 5? Kita lihat jawaban peserta. Jawaban yang betul adalah B. Kita lihat jawabannya 2 dan 5. Di sini yang termasuk hewan tidak bertulang belakang adalah ada cumi-cumi dan juga udang. Soal nomor 4. Perhatikan gambar. Penamaan ilmiah yang tepat adalah titik-titik. Perhatikan tulisannya di sini jagung Zea mais. Z-nya besar, yang lain kecil dicetak miring. Kemudian pepaya, nama latinnya Carica papaya. C-nya besar, B-nya besar. Kemudian gambar yang nomor 3, semangka. Citrullus lanatus. Semuanya huruf kecil dan dicetak miring. Kemudian gambar 4 ada durian, Durio zibetinus. Seperti ini tulisannya. Apakah yang betul jagung, pepaya, semangka, atau durian? Kita lihat jawaban peserta didik. Seperti ini, kita lihat jawaban yang betul. Jawabannya adalah A. Kita lihat, perhatikan jagung ya. Zea mais. Jadi yang besar adalah huruf paling depan saja. Yang lain kecil dan dicetak miring. Selanjutnya nomor 5. Perhatikan kunci determinasi tumbuhan berikut ini. Kunci determinasi yang sesuai dengan ciri-ciri tanaman mangga adalah titik-titik. Di mangga itu adalah tumbuhan berpembuluh, jadi 1B. Jadi didahului oleh 1B antara C dan D. Perhatikan 1B itu, kemudian lanjut ke nomor 3. Kita lihat nomor 3, apakah 3A atau 3B? Jadi mangga itu tumbuhan berbiji tertutupi bakal buah, atau tumbuhan berbiji tertutup. Jadi 3B. Maka di sini sudah ada 1B, 3B. Selanjutnya 3B itu ke 5. Di sini 5B. 5B di sini
memiliki akar tunggang. Jadi kemudian di sini ada tulisan mangga, maka yang betul adalah D, 1B, 3B, 5B. Kita lihat berapa anak yang jawab betul. Oke, banyak yang menjawab betul. Soal nomor 6. Perhatikan gambar. Di sini ada hewan sedang berburu ikan ya. Interaksi di samping disebut titik-titik. A. Kompetisi, B. Komensalisme, C. Predasi, D. Mutualisme. Kita lihat jawaban peserta. Banyak yang menjawab C. Apakah benar? Oke, jawabannya yang benar adalah C. Predasi. Oke. Jadi pada predasi itu ada predator atau pemangsa, kemudian ada ya mangsanya. Di sini ikan. Berikutnya soal nomor 7. Perhatikan gambar ekosistem ya. Pada ekosistem di samping yang termasuk komponen abiotik adalah titik-titik. Abiotik, A itu tidak, biotik hidup, tidak hidup. Apakah A, B, C, atau D? Kita lihat jawaban peserta didik. Oke, banyak yang menjawab B. Kita lihat, oke, jawaban yang betul adalah B. Air, sinar matahari, tanah, dan udara. Jadi semuanya adalah tidak hidup. Selanjutnya soal nomor 8. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan ini. Dampak yang timbul dari aktivitas manusia terhadap populasi organisme pada jaring-jaring makanan jika ular diburu secara besar-besaran adalah titik-titik. Lihat, ular diburu, jadi ularnya berkurang. Maka, apakah A, B, C, atau D? Silakan dipikirkan terlebih dahulu. Lihat jawaban peserta. Jawabannya adalah C. Mari kita lihat. C. Katak meningkat dan burung elang menurun. Kenapa katak meningkat? Perhatikan di sini, karena ularnya berkurang, yang memangsa katak itu berkurang, maka kataknya menjadi meningkat. Kemudian kita lihat burung elang. Burung elangnya menurun. Kenapa? Burung elang makan ular, karena yang dimakan semakin sedikit, maka jumlah elangnya juga berkurang atau menurun. Soal nomor 9. Jumlah semua rantai makanan pada jaring-jaring di samping adalah titik-titik. A4, B5, C6, D7. Yang manakah yang benar? Silakan dihitung. Oke, kita lihat jawaban peserta. Jawabannya adalah B. Oke, kita lihat B5 ya, kita hitung. Yang pertama, rumput, belalang, kadal, elang. Yang kedua, rumput, belalang, elang. Yang ketiga, rumput, kelinci, elang. Yang kelima, yang keempat, rumput, tikus, elang. Kemudian yang kelima, rumput, tikus, ular, elang. Jadi jumlahnya semuanya ada 5. Soal nomor 10. Perhatikan gambar siklus air atau siklus hidrologi. Di sini ada proses nomor 1, 2, 3, dan 4. Proses nomor 1, 2, 3, dan 4 yang benar adalah titik-titik. A, B, C, D. Silakan dipilih ini C, yang ini D ya. Maaf, ini salah ketik. Kita lihat jawaban peserta. Banyak yang menjawab A. Kita lihat jawabannya betul. Jawabannya betul adalah A. Kita lihat yang A, evaporasi. Di sini nomor 1 itu airnya menguap ya atau evaporasi. Kemudian mengalami kondensasi, kemudian presipitasi, turun hujan, kemudian infiltrasi, airnya meresap ke dalam tanah. Berikutnya soal nomor 11. Perhatikan beberapa peristiwa berikut ini. 1. Pergantian musim. 2. Gerak semu tahunan matahari. 3. Pergantian siang dan malam. 4. Perbedaan lamanya siang dan malam. 5. Perbedaan waktu di berbagai tempat di dunia.
Peristiwa-peristiwa yang disebabkan oleh revolusi bumi adalah peristiwa titik-titik. A, B, C, D yang manakah yang disebabkan oleh revolusi bumi? Jawabannya yang benar adalah nomor 1, pergantian musim, kemudian nomor 2, gerak semu tahunan matahari, dan nomor 4, perbedaan lamanya siang dan malam. 1, 2, dan 4. Jawabannya B. Berikutnya, soal nomor 12. Fase bulan sabit ditunjukkan nomor titik-titik. A 1 dan 5, B 2 dan 8, C 3 dan 7, D 4 dan 6. Jawabannya adalah B 2 dan 8. Kalau 1 dan 5 ini adalah yang 1 bulan baru, nomor 5 bulan purnama. Kalau nomor 3 dan 7 bulan setengah, nomor 4 dan nomor 6 bulan cembung. Berikutnya soal nomor 13. Perhatikan gambar posisi bulan yang mengakibatkan pasang air laut terbesar di bumi adalah A dan C, B, B dan D, C, A dan B, D, B dan C. Jawabannya yang benar adalah A dan C, yaitu yang membentuk garis lurus, sehingga posisi bulannya adalah A dan C. Soal berikutnya nomor 14. Lapisan matahari yang ditandai anak panah disebut titik-titik. A. Inti matahari, B. Fotosfer, C. Kromosfer, D. Korona. Yang betul adalah fotosfer. B. Inti matahari itu yang di sini, kemudian fotosfer, kemudian berikutnya kromosfer, dan yang terakhir yang di luar adalah korona. Soal nomor 15. Perhatikan gambar. Gambar di atas adalah peristiwa titik-titik. A. Gerhana bulan sebagian, B. Gerhana bulan total, C. Gerhana matahari sebagian, D. Gerhana matahari total. Jawabannya yang betul adalah B. Gerhana bulan total, karena bulan ada di bagian bayangan umbra bumi. Sekian pembahasan soal latihan asesmen akhir tahun untuk kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.